Mari kita dengarkan mau'idhah hasanah dengan khidmah dan khusyuk yang akan disampaikan oleh Da'i Allah Al-Ustaz Al-Syekh Muhammad Fikri Thariq Al-Katiri dari Jakarta. Kepada beliau, fadhal fa'al masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama dan sesepuh masyarakat, hadirin dan hadirat, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Khusus untuk ibu-ibu dan akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Wabil khusus Al-Mukarram guru kita bersama Kiai Haji Asy-Syaikh Abdul Rahim dan juga Al-Habib Abdurrahman Barakba, dan juga muallim kita Al-Habib Taufik Barakba, para habaib dan para asatid lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, terutama kepada panitia dan seluruh yang telah berjuang akan terjadinya acara ini. Wabil khusus seluruh masyarakat desa Gading Kembar, insya Allah yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang susah dikeluarkan susah kesusahannya, yang sedang dapat nikmat tambah bersyukur kepada Allah, dan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Dan terutama tadi, bekas salawatnya ini menjadi berkah buat seluruh masyarakat desa dan sekitarnya, dan juga untuk negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Anta nurullahi fajran ji'ta
بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Ini masih tetap semangat nggak ini? Adem ini, adem, celap. Alhamdulillah. Barit. Kalau di Jakarta ini sudah ngeluarin biaya berapa bikin dingin kayak begini ini? Pakai AC, listriknya itu berapa? Berkah ini negeri berkah. Jadi nggak perlu nyiapin AC lagi, minta listrik lagi, Allah sudah kasih AC buat Riyadul Jannah. Sebagaimana kesejukan yang kita terima malam ini, insya Allah Allah berikan kita kesejukan di yaumul qiyamah di dalam surga Allah bersama kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam ini malam Ahad bertepatan tanggal 17 Agustus 2014, yang mana menurut catatan sejarah negara yang kita cintai ini yaitu Indonesia, Allah takdirkan, Allah tolong terbebas dari penjajahan baik Belanda ataupun Jepang dan para sekutunya. Kita dimerdekakan oleh Allah bertepatan tanggal berapa? 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada hari Jumat. Bulannya bulan apa? Ramadan. Takbir, Allahu Akbar. Sejarah tidak bisa dipungkiri, kemerdekaan kita bulan Ramadan dan harinya hari Jumat. Jumat Legi, ditambahkan sama guru kita, Jumat Legi. Dan juga setelah itu kan jam 10 tuh proklamasi diumumkan oleh almarhum Insinyur Soekarno dan almarhum Bapak Muhammad Hatta. Setelah itu sholat Jumat berjamaah, wis berkah. Makanya insya Allah Indonesia jauh dari segala penjajahan. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang menjadikan Indonesia ini menang siapa?
Siapa? Jawab yang keras, siapa? Allah. Oleh karena itu saya sepakat dengan yang memberikan sambutan tadi, Bapak siapa? Hah? Nurjani. Hah? Murjani. Bapak Murjani yang semangat merdeka. Wah, boleh. Ini Bapak Murjani semangat menunjukkan kesemangatan Bapak Murjani ini telah mewakili seluruh masyarakat desa bahwa masyarakat Gading Kembar ini nggak main-main, ngundang kita semua datang ke sini. Mereka semua semangat untuk syiar agama Allah. Allahu Akbar. Hebat masyarakat sini. Salut. Sampai saya dengar tadi kabar dari Pak Sehu, katanya susu yang semestinya hari ini biasa diberikan ke KUD, namun hari ini tidak diberikan ke KUD, khusus diberikan kepada seluruh tamu-tamunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah Rasul nggak lupa sama masyarakat desa di sini. Sallu ala Nabi. Ini susu paling disenengin sama Nabi. Makanya kalau kita membahas ilmu fikih pun akan terjadi khilafiyah yang besar ketika ditanyakan afdol mana daging sama susu. Afdol mana kira-kira? Kalau di sini ngomong susu, karena lagi minum susu. Tapi doanya tadi apa? Doanya minum susu apa? Diajarkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, jangan diikutin. Ya Allah, berkahilah kami dengan susu yang diberikan ini. Dan tambahkan untuk kami darinya. Ada kalimat wazidna minhu. Sehingga banyak ulama mengatakan susu adalah minuman termulia. Apalagi kalau salafun saleh. Mereka minum susu bukan sekedar untuk kesehatan jasmaninya. Tapi mereka meminta juga dengan keberkahan susu ini bisa memurnikan hatinya. Sallu ala Nabi. Kalau daging sayyidut ta'am. Makanan yang menjadi pemimpin daging. Saya waktu itu pernah dengar pembahasan di Tarim, terjadi khilafiyah ulama antara daging dengan susu, mana termulia, dilihat dari segi hadisnya. Tapi akhirnya diputuskan oleh banyak ulama, sudah begini aja kalau mau mulia, makannya daging, minumnya susu. Insya Allah. Hadirin, jadi Masya Allah ini malam kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang kita cintai. Setelah kemerdekaan, sulit bagi bangsa lain untuk menjajah kembali negeri kita. Insya Allah senantiasa dijaga sama Allah kemerdekaan ini. Kenapa? Tahu kenapa sebabnya? Karena prinsip bangsa Indonesia itu adalah perdamaian. Dan prinsip bangsa Indonesia akan selalu membela negara yang terjajah agar bisa merdeka dan diakui oleh PBB. Siapapun presidennya, harus prinsipnya itu.
Di saat negara-negara lain kurang merespon serangan Zionis Israel, Indonesia selalu berkomitmen di internasional bahwa Indonesia mengutuk keras kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap umat Islam terutama di Palestina, dan akan selalu Indonesia menyuarakan kemerdekaan untuk negeri Palestina. Allahu Akbar. Dari hal ini, karena prinsipnya itu perdamaian, gak bisa ngelihat negara terjajah, merdekain dong negara itu. Siapapun presidennya. Bukan baru pas zaman SBY, dari zaman Bapak Insinyur Bung Karno. Sampai sekarang dan setelah ini dan selanjutnya. Siapapun presidennya, ini sudah tidak bisa ditawar. Harus perjuangkan perdamaian dan kemerdekaan untuk seluruh bangsa. Saya mau gabungkan lagi sama hadis yang dibawa sama guru kita, Syekh Abdul Rahim. Nyambung ini. Nyambungnya apa? Yang tadi beliau sampaikan. Kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi orang yang bakhil sama kita. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk memaafkan orang yang menzolimi kita. Kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk apa yang terakhir? Menyambung silaturahim orang yang putus hubungan dengan kita. Kenapa? Karena dampaknya kepada diri kita. Nanti besok ketika kita butuh, banyak orang yang sayang sama kita. Nanti ketika kita nggak sengaja menzolimi orang, banyak orang yang kita zolimi dengan mudahnya memaafkan kita. Nanti di saat kita sedang sibuk memutuskan silaturahim, banyak orang yang menyambung silaturahim dengan kita. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Buat apa yang kamu buat, apa yang kamu buat akan dilakukan. Indonesia perjuangkan kemerdekaan Palestina, sebenarnya sedang memperjuangkan kemerdekaan negaranya sendiri. Karena manfaatnya nanti ke Indonesia juga. Hadirin tahu, negara paling penakut di internasional negara apa? Negara apa, Pak? Israel. Pernah ke Israel belum? Sama. Insya Allah suatu saat nih, Kiai Haji Abdul Rahim bisa bawa umroh plus Masjidil Aqsa. Nah itu, biar tahu. Itu begitu masuk itu, waduh, pemeriksaannya aja 4 jam. Kita jalan diginiin. Bahkan saya dengar kabar dari teman saya yang terakhir bulan Rajab ke sana sebelum Ramadan. Datang ke sana, ke Masjidil Aqsa, yang saat ini sedang dikuasai oleh mereka, nggak boleh bicara Allahu Akbar di lapangan. Jangankan teriak Allahu Akbar gitu, nggak boleh. Takut mereka. Subhanallah. Paling penakutnya bangsa. Tapi umat Nabi Muhammad tidak ada yang penakut. Di saat Belanda dan Jepang menjajah kita, siapa yang bergerak memerdekakan bangsa ini? Kalau bukan pewaris-pewaris Nabi Muhammad, para alim ulama seperti Imam Bonjol, seperti Pangeran Diponegoro. Beliau-beliau adalah habaib dari dzurriyyah Nabi kita Muhammad SAW, yang mengajak para kiai dan para umat Nabi di zamannya untuk berjuang memerdekakan negara yang kita cintai ini. Sallu ala Nabi. Hadirin, alhamdulillah. Bersyukurnya kita kepada Allah tepat. Kira-kira gimana kalau malam 17 Agustus ngundang dangdut? Pahlawan yang dikubur seneng apa nangis? Maksiat. Kata pahlawan, kalau perlu sebenarnya saya nggak merdekain aja dah, kami percuma berjuang.
Ngelihat anak cucunya malam 17 Agustus dangdutan. Malam 17 Agustus mabok. Malam 17 Agustus apa bahasa Jawanya mabok itu? Hah? Mendem. Mendem. Ya apa ini? Malam 17 Agustus berzina wa iyadzubillah. Tapi pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, kakek nenek moyang kita bangga kepada seluruh yang hadir di Riyadul Jannah malam ini. Tepat apa yang Anda lakukan. Anda semua bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah malam ini, bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Yang mana yang terutama kita hadiahkan pahala yang kita baca ini kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan juang, agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin wa muslimat, amin ya rabbal alamin. Hati-hati loh, kemerdekaan itu ujian. Saya jadi ingat sama Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Ayo biar semangat. Kita qasidah dulu, qasidah. Ayo mana hadrohnya ada? Hadroh siap, hadroh. Oh ya, cakep. Ayo, tangannya masih ingat? Hasbi Rabbi. Tangannya gunakan ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha Taruh. Ini gimana mau diajak berjuang angkat senjata ini? Tangannya mana? Tangannya gunakan semua. Ayo, bergerak jadi nggak ngantuk juga ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kompak, siap kompak? Hasbi Rabbi Jallallah Allah ma fi qalbi illallah Allah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Basa Jawa Allah kang moho ageng sampun nyekapi kula boten wonten ing manah kula kejawi Gusti Allah kangge penyebabi tedah Kanjeng Nabi Muhammad. Salawat Allah kagemipun, tiada Tuhan selain Allah. Suaranya diangkat yang semangat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Bahasa Jawa. Allah kang moho ageng. Semuanya mesti apa Leo? Sampunnya kapi kula boten wonten ing manah kula
kejawi Gusti Allah kangge penyebab pitedah Kanjeng Nabi Muhammad salawat Allah kagemipun tiada Tuhan selain Allah hasbi rabbi Allah Allah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Masya Allah. Sallu ala nabi. Yang merdekakan kita siapa? Sampun nyekapi kulo. Subhanallah. Sebelum Fathu Mekah diberikan kepada Nabi kita Muhammad, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, yang artinya jika. Kalau Allah sudah menggunakan kalimat atau kata idza, maka apa yang disampaikan setelah itu pasti terjadi. Kalau in bisa terjadi, bisa tidak. Kalau lau hanya sebuah perumpamaan yang tidak terjadi. Ini menggunakan idza. Jika jaa datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fatah, dan pembukaan negeri Mekah, kemenangan untuk Nabi kita Muhammad. Wa ra'aitan nas, dan kau akan menyaksikan ya Rasulullah, menggunakan kalimat ro'a yang artinya melihat dengan mata kepalamu sendiri. Ya Rasulullah, manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka semua masuk dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Suhail bin Amr, orang licik dari kaum kafir, masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi ingat kata Allah, fasabbih. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan Mekah? Bagaimana mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan? Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Bihamdi rabbika, dan pujilah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Jadi menjaga kemerdekaan, bersyukur dari kemerdekaan ini adalah dengan banyak bertasbih kepada Allah, banyak memuji Allah, dan menjaga kesungguhan taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak bangsa yang memeriahkan malam 17 Agustus dengan maksiat, anak bangsa itu adalah anak bangsa yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh desa ini tepat, dan saya harapkan desa ini setiap tahun, walaupun tahun depan Riyadul Jannah bukan jadwal di sini, tapi saya harapkan masjid mushola di desa ini tetap menyambut malam 17 Agustus dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad. Siap ya? Pak siapa tadi yang ngasih sambutan? Mana dia? Mana dia sih orangnya? Oh iya. Ya Pak ya, kepala desa tadi ya? Ya Pak ya, terus ya Pak ya? Tidak ada dangdut di desa ini. Tidak ada perzinaan, tidak ada apapun. Menyambut kemerdekaan itu dengan tasbih, dengan zikir, dengan salawat, dan dengan banyak istighfar kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya menjaga kemerdekaan itu lebih sulit dibanding ingin merdeka. Dulu ingat Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Udah pada ngantuk belum? Semangat tidak? Nabi kita Muhammad. Waktu pulang dari perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang sangat kecil menuju peperangan yang sangat besar. Ya Allah, perang Badar disebut perang kecil sama Nabi. Padahal perang itu adalah perang besar. 313 Muslim lawan 950 orang kafir yang di dalamnya ada Abu Jahal temannya Abu Gosok. Berat, ini bukan perang yang mudah. Pertaruhan akan nama baik umat Islam di masa yang akan datang perang itu. Kalau sampai kalah di Badar, Islam nggak nyampe ke Malang sekarang. Itu perang berat. Tapi kata Nabi itu perang paling kecil, paling kecil. Setelah ini kita mau hadapi perang yang paling besar. Apa ya Rasulullah? Perang melawan nafsumu sendiri. Sekarang kita memang sudah merdeka dari Belanda, dari Jepang. Tapi sekarang Indonesia sedang digoda rakyatnya dengan sesuatu yang buruk. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung kepada hal-hal yang buruk. Lihat televisi, lihat media cetak, lihat internet. Banyak sekali godaan-godaan untuk kita semua. Saya masih ingat nasihat dari guru saya yang mulia, Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah suatu saat bisa pada ke Hadramut. Amin ya rabbal. Apa kata Habib Umar? Kalau mata Anda ingin diizinkan melihat manusia termulia, maka jagalah matamu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi semua mau lihat Nabi kan? Enggak semua mata dapat izin. Enggak semua mata dapat izin. Mata-mata yang dapat izin itu mata khusus. Mata yang sering menangis istighfar kepada Allah. Mata yang dijaga dari pandangan maksiat. Dan itu tidak mudah bagi kita semua. Kalau nafsu ini belum baik, oh dahsyat. Enggak ada pun kita cari itu aurat perempuan. Apalagi ada. Dan perempuan yang mau melihat Nabi, jaga auratmu. Jangan jadi engkau penyebab orang lain matanya kotor sebab melihat auratmu. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah. Setelah ini wanita muslimah menutup aurat semua. Setelah ini insya Allah kita bisa menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Bicara nafsu. Nafsu ini berat, betul. Kenapa? Kalau perang Badar kelihatan musuhnya. Oh tuh dia tuh Abu Jahal tuh. Oh tuh dia tuh Utsbah ibn Rabi'ah tuh. Oh itu dia tuh Umayyah bin Khalaf. Gampang kelihatan kok. Tapi nafsu kelihatan gak? Dan orang yang beruntung itu bukanlah orang yang banyak ininya. Ini apa ini? Ini jari. Astagfirullahaladzim. Orang yang paling beruntung bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling beruntung bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya. Jadi saya katakan sekarang, jangan iri dengan orang yang lebih banyak hartanya dibanding kita. Atau jabatannya lebih besar, karena belum tentu dia menjadi orang paling beruntung. Tapi menurut Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling beruntung, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad, kalau masuk kepada fi'lun madin bisa litahqiq atau litaqrib. Mayoritas ulama mengatakan ini litahqiq.
Qad aflah, siga af'al, artinya paling beruntung. Sudah Allah menggunakan kata sumpah, Allah menggunakan paling beruntung. Man zakkaha, orang-orang yang peduli dengan kebersihan jiwanya dari nafsu-nafsu yang buruk. Wa qad khaba man dassaha, sungguh yang paling merugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Kita termasuk yang mana nih? Apa yang bisa mengotori jiwa? Nafsu jahat itu. Mata ngelihat maksiat dipikir nggak ada yang masuk tuh. Masuk panah hitam ke mata kita. Cus, cus, cus. Yang itu netek ke hati. Tek, 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 tek. Akhirnya sombong. Ngamalin tadi nasihat guru kita yang 3 nggak bisa. Kalau hati udah rusak, gimana caranya pengen maafin orang? Gimana caranya mau nyambung silaturahim? Wong hati ini sudah rusak. Lawan hawa nafsu ini berat para hadirin. Ulama-ulama kita, para habaib dan para alim ulama kita, para kiai, mengajarkan kita bagaimana cara mendobrak agar kita bisa menjadikan nafsu kita baik. Insya Allah. Dengarkan baik-baik. Setelah ini kita doa bareng ya. Shallu ala Nabi. Kata Habib Umar bin Hafid, waktu baca ayat qad aflaha man zakkaha, Al-Habib Umar bin Hafid Hadramut menerjemahkan begini. Fa'idha zakkaitaha matiyatuk lil wusul wa sababuka lid-dukhul wa nailil ma'mul wa silati bil haqqi war rasul fa'asa al-malikul quddus yandur ila nufusina wa yutahhir anfusana. Amin ya rabbal. Insyaallah saya enggak salah dengar, mudah-mudahan benar. Fa idza zakkaita, apabila engkau sudah dapat membersihkan jiwamu. Anda jangan lihat saya ngomong ya. Ini Habib Umar yang bicara. Saya hanya mentransfer saja. Fa idza zakkaita, apabila engkau sudah dapat membersihkan jiwamu dari nafsu yang buruk, matiyatuk lil wusul, akan menjadi kendaraanmu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababuka lid-dukhul, akan menjadi penyebab engkau masuk dalam kasih sayang Allah. Wa nailil ma'mul, engkau akan memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Wasilati bil haqqi war rasul, semakin kuat sambunganmu dengan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah melihat kepada nafsu-nafsu kita, melihat kepada jiwa-jiwa kita dengan rahmatnya dan membersihkannya. Amin ya rabbal. Ada 4 loh manfaatnya loh. Kalau hati itu sudah jernih, yang pertama bisa jadi kendaraan. Makanya disebut nafsu yang baik itu nafsu mutmainnah. Ibarat kuda. Pak, kuda apa bahasa Jawanya? Hah? Hison. Hison. Hison bahasa Arab. Kalau kuda, tahu kuda? Apa sih? Jarang. Jarang. Jaran. Jaran. Kalau kuda, nih tolong dengarkan baik-baik. Ini ilmu berharga insya Allah. Sekarang kita naik kuda liar. Kuda yang masih liar, belum jinak. Kita naik pengen jalan dari sini ke sana, kira-kira nyampe enggak? Nyampenya kemana? Ke rumah sakit Saiful Anwar. Masih ada rumah sakit Saiful Anwar? Zaman dulu saya pernah ke sana. Kenapa kudanya enggak jinak? Tapi kalau kudanya jinak, insya Allah sampai Landung Sari kita bisa nyampe. Betul? Begitulah nafsu. Ketika jiwa ini belum sadar nafsunya, buak, susah diajak benar. Duduk di Riyadul Jannah, waduh jam pinten nih kira. Waduh belum bubar-bubar juga. Tapi kalau nafsunya yang jinak, terus Pak Kiai terus. Kalau perlu sampai isrok. Kita Subhanallah. Tapi ini saya lihat wajahnya nafsunya sudah jinak semua.
Mutmainnah, disebutnya mutmainnah loh, tenang loh. Nafsu yang tenang, yang sudah jinak. Oleh karenanya, pernah nggak didik nafsunya? Ini saya mau sampaikan lagi, kisah dari guru saya Al-Habib Umar. Jadi anggaplah kehadiran saya di sini hanya sebagai penyampai dah. Insya Allah beberapa manfaat yang saya sampaikan di Habib Umar bin Hafid menunjukkan insya Allah ilmunya beliau nyampe di sini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Habib Umar pernah cerita dulu. Ada kejadian. Shallu ala Nabi. Coba salawatnya yang teriak supaya ngantuknya hilang. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Cakep. Insya Allah yang hutang-hutang kebayar semua. Waduh, ini punya hutang KP. Amin ya. Ya. Kemudian, tapi ini saya masih bebas ya. Sampai jam berapa? Tidak mau rugi ini ngundang ya. Saya tidak tahu kenapa masuk desa sini betah saya. Ini menunjukkan sepertinya tuan rumah di sini hatinya baik-baik. Kita itu betah apa nggak betah tergantung tuan rumahnya loh. Hatinya tuan rumah di sini nih ikhlas nyambut Riyadul Jannah. Subhanallah, seneng saya. Mudah-mudahan berkah kita malam ini. Paling pulang saya dibawain susu lagi 1 derijan kayak. Seneng banget. Hadirin hadirat rahimakumullah. Habib Umar cerita. Habib Umar bin Hafid cerita. Ceritanya seperti ini. Ada satu tukang bangunan sedang betulin rumah atas. Jadi rumahnya itu adalah 2 lantai. Ada tukang bangunan sedang betulin rumah atas. Yang punya rumah lagi bikin sate. Daging dibakar. Keluar asap. Tahu asap? Apa bahasa Jawanya? Belut. Beluk. Keluar beluk. Beluk bener ya? Nggak dibohongin ya nih. Keluar beluk. Beluk ini nggak ke bawah, tapi kemana? Ke atas. Jadi si tukang bangunan mencium aroma daging kambing yang sedang dibakar. Nah, ngomong-ngomong cerita tentang sate ini, alhamdulillah guru kita dan sebagian pengurus Riyadul Jannah sudah makan sate di rumah saya. Oh, kenyataan ini. Insya Allah nanti panjenengan bisa datang makan sate. Ya, di tukang sate. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kisah lanjut. Ini kan beluknya naik nih. Paham? Tukang bangunan cium enggak? Setelah itu yang punya rumah orang soleh. Beliau pesan kepada anaknya, nak, atau le lah, kalau bahasa Jawanya le ya, le, nanti ini ongkos buat tukang bangunan. Setelah itu, tolong bungkus beberapa tusuk sate buat si tukang bangunan itu. Dosa kita, dia sudah nyium waunya, nggak dikasih. Subhanallah, ini orang soleh. Akhirnya si bapaknya yang soleh ini istirahat. Setelah tukang bangunan itu selesai, kan turun ke bawah. Begitu turun ke bawah, anaknya bilang, Pak, ini uang ujrohnya. Sampean kerja sehari ini uang upahnya. Diambil kan? Ambil. Pak, ini hadiah sate dari ayahku, amanah buat bapak. Apa katanya? Maaf dek, saya tidak bisa menerimanya. Sampean kalau dikasih sate terima enggak? Kok ini enggak terima ini? Maaf dek, saya tidak bisa menerimanya. Begitu dia tidak menerima, dia
pergi. Ayahnya keluar dari kamarnya. Kok satenya tidak dikasih itu? Pak, dia nolak pak. Sekarang kejar, dia terima. Loh pak, tadi dia nolak pak. Sekarang kejar, ayo berangkat. Berangkat dia. Pak, satenya pak. Oh iya dek, makasih ya. Kirim salam sama bapaknya. Assalamualaikum. Jawab dong. Jalan. Bingung nggak? Apalagi saya. Waktu saya dengar ceramah ini dari Habib Umar bingung terus. Tapi Habib Umar di ujungnya beliau cerita. Ketika anak ini pulang, anak ini bertanya kepada siapa? Kepada ayahnya. Ya kok bisa ayah tahu dia tadi nolak kok setelah saya kejar dia terima. Nah tukang bangunan kita itu orang soleh. Orang sufi. Orang yang selalu mendidik nafsunya. Di saat kita bikin sate, kan baunya nyampe ke dia. Nafsunya kepengen makan sate enak ini. Ngerti? Jadi waktu kamu berikan sate, nafsunya sedang kepengen sate. Makanya dia bilang, maaf saya tidak bisa menerima. Begitu dia keluar, nafsunya nggak mau lagi sama sate karena sudah nggak bakal dapat. Kamu berikan, baru dia terima. Ngerti? Jadi mulai sekarang, misalnya nih, malam-malam mau makan pecel ayam. Tidak. Gado-gado aja. Nggak paham orang sini gado-gado. Lontong tahu aja. Lontong tahu telur. Salah saya. Tahu telur aja. Misalnya hati, mau tahu telur. Tidak, makan ini. Loh, jangan salah. Orang-orang soleh itu pada perkara yang mubah mereka lawan. Agar apa? Agar perkara yang makruh dan haram tidak ada jalan buat nafsu untuk dituruti. Seperti Al-Imam Abdullah bin Tahir radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari keturunan Nabi kita Muhammad yang mengatakan, ma fa'altu makruhan wa ma hamamtu bi fi'li makruh. Saya tidak pernah melakukan hal yang makruh, apalagi ada keinginan untuk melakukan hal yang makruh. Tidak pernah. Jangankan melakukan, keinginan saja tidak pernah. Saya nyampaikan ini, saya belum ngamalin, tapi berusaha kita semua mengamalkannya insya Allah. Hadirin, jadi nafsu mesti didik. An nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala. Nafsu itu kayak anak kecil, kalau diturutin manja nanti. Anak kecil kan begitu. Pak minta balon, langsung dikasih. Pak minta sepeda, langsung dikasih. Begitu tidak dikasih, dia ngamuk. Tapi kalau yang biasa ditolak, ditunda, nanti suatu saat dia minta tidak dikasih, dia tidak terlalu ngamuk. Itulah nafsu. Mudah-mudahan kita bisa memilah dan memilih tentang nafsu ini. Amin. Ya Rabbal. Kemudian, jadinya kalau nafsu itu baik akan menjadi kendaraanmu menuju keridhaan Allah. Kau akan masuk dalam kasih sayang Allah. Kau akan memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Kuncinya di sini. Ketika bersih jiwa, ya Allah minta hujan, turun. Ya Allah minta sembuh, sembuh. Apa aja yang ente minta? Kok banyak wali sakit? Jangan salah, ada wali yang sedang menikmati penyakitnya. Memang dia tidak minta kesembuhan dari Allah. Karena sedang menjadikan sakitnya itu kesembuhan bagi jiwanya. Subhanallah. Nabi Ayub gak pernah minta doa sembuh. Makanya tadi kata kiai kita, tepat apa yang dikatakan oleh kiai kita tadi. Musibah yang terjadi beberapa bis misalnya, yang mogok lah, yang inilah, itu adalah salah satu cara Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Yang pasti, selama engkau dalam kebaikan, kejadian baik dan buruk ada hikmahnya. Itu yang pasti. Insya Allah mudah-mudahan Majelis Riyadhul Jannah semakin yakin kepada Allah. Wa nailil ma'mul. Saya jadi ingat sama Guru Zaini. Kenal sama Guru Zaini? Kenal sama Guru Zaini enggak? Martapura. Ahli salawat. Berkah. Guru Zaini berkah majelisnya. Karena salawat.
Di Malang ada Gus Rohim, alhamdulillah. Mudah-mudahan makin berkah di Majelis Riyadhul Jannah, makin luas lagi, makin banyak lagi jamaahnya. Hadirin, Guru Zaini itu berkhidmat kepada salah satu syekhnya. Ketika di akhir umur syekhnya ini waliullah. Ketika itu syekhnya nanya sama Guru Zaini, kamu mau minta apa? Mau minta doa apa? Mau jadi ulama besar? Saya doakan. Ini doa tulus guru lain loh. Ada saatnya guru itu meminta agar muridnya minta doa sama dia, itu doa khusus itu. Doa khusus yang pasti kabul. Itu nggak main-main tuh. Itu sudah gerakan Allah, guru itu meminta kamu untuk minta apa. Artinya Allah yang sedang tawarkan lewat gurumu. Mau minta apa Zaini? Mau jadi ulama besar? Mau jadi orang hartawan? Dia nangis depan gurunya, demi Allah guru, aku tidak minta itu semua. Kata Guru Zaini, minta satu, tolong guru didoakan. Apa? Biar hatiku bersih terus. Udah itu aja dah. Nggak jadi ulama pun nggak apa-apa, nggak jadi hartawan pun nggak apa-apa. Tapi tolong doain biar hatinya Zaini ini bersih aja udah. Jadi nggak ada sombongnya, nggak ada hasutnya, polos udah. Didoakan sama gurunya. Jadinya apa? Jadinya seperti Guru Zaini di Martapura yang terkenal sampai se-Indonesia, ahli salawat. Beliau melantunkan salawat, ribuan orang menangis rindu kepada Nabi kita Muhammad. Suaranya sama dengan banyak suara yang lain, tapi hatinya yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, kita berjuang malam ini, ingin hati kita bersih semua, amin. Dan insya Allah kita semua bisa merdeka dari nafsu kita yang jahat. Apabila engkau sudah dapat merdeka dari nafsu yang jahat selama di dunia, maka insya Allah kita pun akan merdeka dari azab alam kubur dan azab api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Kita sebelumnya membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita zikir muhasabah, kita doa khusus pembacaan surat Al-Fatihah untuk pembebasan tanah markas Riyadhul Jannah supaya segera dilunasi. Kurang lebihnya sisanya 2 miliar. Murah nggak? Murah bagi Allah. Kalau Allah takdirin, jangankan 2 miliar, 2 triliun pun bagi Allah kecil. Orang tauhid mah nganggapnya murah aja udah. Mudah-mudahan insya Allah Allah datangkan rezekinya. Min haitsu yahtasib aw la yahtasib. Insyaallah bihaqqi Sayyidina Muhammad wa alihi bi barakati faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua hadirkan dirinya masing-masing, serius, jangan menatap kanan dan kiri. Bapak Ibu panjenengan sedoyo, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dosa kita sudah banyak, tapi Allah dengan kasih sayangnya nutup semua kesalahan kita. Allah sayang banget sama kita semua. Jadi Allah tutup kita punya kesalahan. Anda semua yang hadir tidak bisa melihat kesalahan yang saya perbuat. Saya pun tidak bisa melihat kesalahan yang Anda perbuat. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sekarang ayo kita sayang diri kita. Kita sayang hati kita. Malam ini jangan ada yang bangun dari tempat duduknya. Duduk yang benar. Istighfar yang banyak kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan kenikmatannya ampunan Allah. Kita rasakan kenikmatannya ampunan Allah. Sayyiduna Muhammad, beliau nggak punya dosa.
tapi setiap hari minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena meminta ampun kepada Allah itu nikmat. Meminta ampun kepada Allah itu menyenangkan. Meminta ampun kepada Allah itu adalah keindahan yang sesungguhnya. Semua katakan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Teruskan. Teruskan. Jangan lihat saya. Jangan lihat orang sekitarmu. Pejamkan matamu. Nikmati kesejukan yang sedang diberikan oleh Allah di suasana malam ini. Kita istighfar bersama guru-guru kita yang mulia. Kita beristighfar bersama banyaknya orang soleh dan soleha. Kita beristighfar bersama orang yang sedang kurang sehat badannya yang hadir di tempat ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita istighfar bersama orang-orang yang sedang menyesali amal buruknya. Semua katakan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Angkat kedua tangan kalian semua. Angkat kedua tangan kalian semua. Tunjukkan kemiskinanmu di hadapan Sang Maha Kaya. Tunjukkan kefakiranmu di hadapan Sang Maha Pencipta. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Rasakan kehadiran ampunan Allah dengan lantunan istighfar yang kau ucapkan dengan suara dan hatimu. Semua katakan astaghfirullahaladzim. Ini sudah lewat tengah malam, saat ijabahnya doa dihadirkan di tempat yang mulia, di saat banyak hamba-hamba yang lain memeriahkan malam ini dengan maksiat. Kami semua yang hadir di sini memeriahkan malam ini dengan bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabbi. Kami memohon padamu ya Allah, dosa kami banyak, aib kami banyak. Ilahi ampuni kami semua yang hadir. Angkat kedua tangan kalian semua. Katakan astaghfirullahaladzim. Teruskan. Jangan lihat saya. Jangan lihat orang sekitarmu. Nikmati kebersamaanmu dengan Sang Maha Pengampun Jalla Jalaluh. Nikmati kebersamaanmu bersama fitrahmu. Astaghfirullahaladzim. Betapa kurang ngajarnya kami. Betapa tidak adabnya kami. Kami maksiat di hadapan-Mu ya Allah. Kami maksiat menggunakan uang yang Kau berikan. Kami maksiat sedangkan Kau lihat kami ya Allah. Kami lupa Engkau ya Allah. Padahal makanan kami Kau yang beri, nafas kami Kau yang berikan. Ilahi, ilahi, ilahi. Angkat kedua tanganmu semua. Merintih pada Allah. Munajat pada Allah. Saya sudah katakan, jangan lihat saya buat apa. Angkat kedua tangan kalian. Hadirkan Allah di hatimu. Supaya nyambung istighfarnya. Sesali dosamu. Sesali amal burukmu. Karena dosa itu laknat Allah. Dosa itu murka Allah. Dosa itu adalah hijab antara kita dengan Allah dan Rasulnya. Semua katakan astaghfirullahaladzim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
Innahu kana ghaffara, innahu kana ghaffara, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Semua katakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Semua katakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Angkat kedua tanganmu pada Allah. Sekarang ucapkan maksiat yang telah kau lakukan dengan hatimu. Jangan kau ucapkan dengan lisanmu. Tutup aibmu, tutup kejelekanmu. Tapi sekarang ucapkan dengan hatimu. Apa saja maksiat yang telah kau lakukan, ucapkan dengan hatimu. Saya ulangi, ucapkan dengan hatimu. Mulutmu hanya berkata ya Allah, tapi jangan ucapkan maksiat dengan lisanmu. Allah sedang menutup aib kita semua. Tapi malam ini akui kesalahanmu apa saja sama Allah. Mulai dari meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Hei, Allah yang panggil, Allah yang suruh sujud, kita tidak datang padanya. Pekerjaan kita lebih baik dari Allah, tidur kita lebih baik dari Allah. Tidak benar itu. Allah lebih baik dari segalanya. Semua katakan astaghfirullahaladzim. Berapa kali kau membentak ibumu sendiri, kau memarahi ibumu sendiri, kau berbuat curang pada orang tuamu sendiri. Berapa kali kau berzina, kau menggunakan pemberian Allah bukan pada tempatnya. Berzina mata, berzina telinga, berzina mulut, berzina kemaluan, berzina tangan, berzina kaki. Banyak menelan barang haram, banyak menelan barang haram. Tidak peduli menzolimi banyak orang. Semua angkat kedua tangan kita, minta ampun kepada Allah. Semua katakan ya Allah. Katakan semua ya Allah. Terus, 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 terus. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Terus, terus. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Terus, 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 terus. Kenikmatan itu ketika kau bersama dengan Allah. Kenikmatan itu di saat kau menyadari kesalahanmu. Kenikmatan itu di saat kau menyesali perbuatan burukmu. Kenikmatan itu di saat kau memohon ampunan Allah. Kenikmatan itu di saat Allah mendengar doamu. Kenikmatan itu di saat kau bisa menyebut dengan lisan dan hatimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus angkat kedua tanganmu, keluarkan yang keras suaramu. Tunjukkan rintihanmu pada Rabbmu. Tunjukkan rintihan kita pada Allah. Katakan ya Allah,
Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi rizki, Sang Maha Pengampun, Sang Maha Kasih Sayang, yang menganugerahkan kesehatan bagi kita semua, yang mengijabah doa kita semua, yang telah menghadirkan Nabi Muhammad, yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, yang suatu saat mewafatkan kita, yang suatu saat menentukan nasib kita. Ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan wahai manusia? Jawab. Selama ini kau merasa hewan-hewan ternak itu milikmu, ladang itu milikmu, rumah itu milikmu, harta itu milikmu. Pemberian siapa? Pemberian siapa? Jawab, pemberian siapa? Siapa yang menerangkan kedua matamu? Siapa yang mengizinkanmu telingamu mendengar? Siapa yang mengizinkan suaramu berucap? Siapa yang mengizinkan kakimu berjalan? Siapa yang masih memberikan hati tulus padamu? Siapa yang mengizinkanmu mengucapkan ya Allah malam ini? Mengucapkan ya Allah malam ini. Rabbi, kami bangga menyebut namamu. Kami cinta padamu. Namun jangan berikan ujian yang berat untuk kami ya Rabb. Berikanlah jawaban dari setiap ujian yang kau berikan. Ilahi, air mata ini bisa menetes ketika menyebut namamu. Ini adalah anugerah besar darimu. Ilahi, di saat banyaknya miliaran orang yang hidup di muka bumi, kami hadir malam ini bersama orang-orang soleh lainnya, para malaikatmu yang di langit, para nabi dan rasul. Kami memuja dan memujimu. Ya Allah, ya Allah. Memang suara ini suara orang pendosa ya Allah. Air mata ini air mata dosa ya Allah. Kaki ini kaki yang banyak berdosa ya Allah. Tangan yang kami hadapkan padamu adalah tangan yang penuh dosa ya Allah. Tapi rahmat-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami ya Allah. Peluklah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Peluklah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami takut jauh dari-Mu ya Allah. Kami takut murka-Mu ya Allah. Kami takut kebencian-Mu ya Allah. Kami ingin kasih sayang ya Allah. Kami ingin taufik hidayah ya Allah. Setelah ini kuat ibadah kami ya Allah. Setelah ini kuat zikir kami ya Allah. Setelah ini kami semakin setia dengan majelis kami ya Allah. Semua katakan ya Allah. Terus. 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 Lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Tinggalkan duniamu untuk sementara. Terus. Ya. Ya, lebih dekat lagi. Asyik. Nikmat. Bersama siapa? Bersama siapa? Bersama siapa kalian? Sedang bersama siapa kalian? Mana lebih dekat Allah dibanding orang di sebelah kalian? Mana lebih dekat Allah dibanding orang sebelah kalian? Jawab, katakan ya Allah. Mana lebih dekat Allah apa orang di sebelah kalian? Siapa yang merasa Allah lebih dekat, katakan ya Allah. Ya Allah, dekat. Ayo lebih dekat.
Rabbi Rabbi uhibbuk. Rabbi Rabbi anta Rabbi waridhaka madlubi waridhaka madlubi. Coba mana lebih dekat, rasakan. Makanya pejamkan mata kalian semua. Sekarang kalian akan mengenal mana lebih dekat, orang sebelah kalian apa Allah? Ayo yang belum dapatkan itu berjuang terus, katakan ya Allah. Berjuang terus, makanya jangan lihat saya. Pejamkan mata kalian semua, katakan ya Allah. Ayo berjuang. Ini udah banyak yang dapat ini. Berjuang. Terus. Allah, asyik. Nikmat ya. Terusin dah. Nikmat, nikmat. Allah. Asyik. Sejuk bersamamu ya Allah. Sejuk bersamamu ya Allah. Setelah ini kuatkan ibadah kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Mudahkan kami menuju ridhamu ya Allah. Dekatkan kami pada hamba-hamba yang semakin mendekatkan kami padamu ya Allah. Dekatkan kami dengan barang-barang yang semakin mendekatkan kami padamu ya Allah. Berikan kami ilmu-ilmu yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Datangkan kami ke tempat-tempat yang menjadikan kami semakin dekat denganmu ya Allah. Jadikan mimpi-mimpi kami membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah. Jangan tinggalkan kami setelah ini ya Allah. Kami ingin bertambahnya usia kami semakin merasakan dekat denganmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Angkat kedua tangannya semua. Kalimat permohonan kebangkitan untuk umat Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, فاترك إلهي جراك قبل الفنا والهلاك، يا الدنيا والدين، يا أرحم الراحمين، الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni ibu kami yang melahirkan kami ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah, dosa-dosanya ya Allah, terima amal solehnya ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah,
Jika harus wafat, wafatkan husnul khatimah. Ibu kami yang di alam kubur, luaskan kuburnya, terima amal solehnya. Ampuni ayah kami ya Allah, baik yang hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Ampuni Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ya Allah, angkat terus derajat Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Berikan keberkahan berlanjut kepada Kiai Haji Abdul Rahim ya Allah. Dan juga ampuni guru kami Syekh Abdullah Abdun ya Allah. Angkat terus derajatnya ya Allah. Dan guru-guru kami ya Allah. Terutama angkat terus derajat Imam Malang ya Allah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Al-Habib Alwi Al-Idrus, para habaib dan para alim ulama, para kiai semuanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya. Angkat terus derajat mereka semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bagi kiai yang masih hidup, para habaib dan para alim ulama ya Allah, kuatkan keikhlasan kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Satukan dalam kalimat-Mu ya Allah. Hindarkan pepercahan di antara para majelis dan para alim ulama. Satukan karena-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang bisa menyatukan ya Allah. Ya Allah, kebangkitan untuk Indonesia ya Allah. Jaga persatuan dan kesatuan Indonesia dan berikan kemerdekaan untuk Palestina ya Allah. Berikan kemerdekaan untuk Palestina ya Allah. Selamatkan Masjidil Aqsa dari Yahudi birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna min ghairi darar wa agnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa agnina min ghairi imtila. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Allahumma ya uddatana inda shiddatina wa ya gawthana inda kurbatina. Uhrusna bi'ainika allati la tanam واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم يا الله ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ارزقنا سعادة الدارين ولا تحرمنا زيارة الحرمين الشريفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mohon keikhlasannya kakak saya yang di Malang, Ibu Khairiyah, putri dari Syekh Abdullah Abdun, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, sedang sakit dirawat di rumah sakit. Mohon keikhlasan, surat Fatihah nanti dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Rahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, minta maaf lahir batin. Khususnya sama para ulama dan habaib, maaf beliau-beliau lebih pintar, lebih baik, saya minta maaf. Semuanya insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Riyadul Jannah terus berkembang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.